Cerita kali ini tentang sosok yang sedari pagi telah bersiap diri, bercengkerama, mengurai canda, membawa harap dan juga asa. Segala persiapan pun telah dibawa. Beriringan serombongan itu menuju jalan raya kabupaten untuk segera menumpang bus sewaan. Sosok itu merupakan buruh-buruh gendong perempuan Sentolo beriringan menuju pasar Beringharjo. Saya bekerja di Beringharjo sebagai buruh gendong sudah 15 tahun. Asal saya dari Kulon Progo, Sentolo. Terus saya di sini sebagai ketua buruh gendong. Saya dari rumah itu 7:30 bersama teman-teman naik bis. Itu ada bis jemputan untuk buruh gendong. Di sini ada 3 bis. Kalau yang dari Kulon Progo itu ya 100-an, Mbak. Itu nanti sampai sini 8:30. Lalu kami itu menyebar sendiri-sendiri ke tempatnya masing-masing. Nanti kalau nggak punya juragan, maksudnya itu ya putar keliling menawarkan jasanya masing-masing. Perjalanan rutinitas tersebut sudah kerap dijalani oleh para buruh gendong sejak lama. Mulanya, keberadaan buruh gendong Sentolo bermula sejak adanya abdi dalam Sentolo yang membantu majikannya membawa barang bawaan. Konsep nerimo pada kala itu diterapkan oleh para abdi ini dalam membantu majikannya, sehingga tak jarang upah yang diterima tak seberapa. Seiring berjalannya waktu, buruh gendong menjadi bentuk lahan pekerjaan yang turun-temurun dari sang nenek ke seorang ibu, kemudian ke anak, bahkan kakak dan tetangga sekitar desa. Semua sosok itu memiliki harapan awal yang sama agar dapur di rumah tetap mengepul. Ya kebetulan, Mbak, ini yang di Beringharjo itu ada yang turun-temurun. Dulunya itu ibu-ibunya yang kerja. Seperti saya itu dulu ibu saya juga buruh gendong. Lah terus saya ngikut ke pasar itu. Terus lama-lama kok lihat buruh gendong itu kok kayaknya itu seneng loh. Terus saya itu masuk ikut buruh gendong. Begitu pula halnya dengan Pasar Giwangan. Bu Suratmi selaku salah satu buruh gendong berbangga diri karena profesinya tak hanya mencukupi perut saja, tetapi juga menyekolahkan anaknya hingga menjadi sarjana. Jadi buruh gendong sudah sekitar 15 tahun. Dulu itu saya ibu rumah tangga biasa di rumah di Purworejo. Anak saya 3 karena di rumah itu ekonomi yang sangat sulit ya. Tekad saya ke sini itu sebenarnya anak saya minta disekolahin. Walaupun belum punya apa-apa, rapopo yang penting sekolah lah. Dulu lulus SMA itu pernah anak saya yang kedua itu saya ajak kerja di sini. Tahu-tahu itu daftar sekolah sendiri. Kan daftar di UNES itu diterima. Saya itu ditelepon pakai SMS ya dulu ya. Nah aku kudu nangis apa guyu iki. Lah ora gede belas loh, Mbak. Kalau yang ketiga itu emang dia udah kakaknya sekolah ya dia mau minta sekolah ya. Dia daftar sendiri. Keterimanya itu di Solo sama sini ya. Saya bilang, "Ya nek Jogja wae bareng mama, kok kose karo mama." Kayak gitu. Sekarang sudah alhamdulillah semester akhir. Mudah-mudahan cepat selesai. Bagi Bu Isah dan Bu Suratmi, buruh gendong bukan hanya profesi, tetapi juga dedikasi bahwa kenyamanan sebagai seorang perempuan tidak hanya datang dari rumah yang nyaman, tetapi juga pergaulan pasar yang hangat dan menyenangkan. Baginya, buruh gendong ini tidak hanya berhenti pada tubuhnya berkeliling sekitar pasar saja, tetapi membawa pandangannya jauh dari tanah Jogja. Acara saya di luar negeri itu di Kamboja, di sana ya sharing-sharing sesama pekerja perempuan. Membahas tentang lingkungan kerja kita, terus yang apa yang sudah kita capai, karena kita kan advokasi ke pemerintah juga biar dilindungi, kita biar dianggap sebagai pekerja secara tertulis karena kita juga benar-benar bekerja toh. Tapi kan belum diakui kalau kita itu pekerja informal, biar diakuinya dan biar fasilitas yang
dari pemerintah itu kita bisa merasakan. Emansipasi tokoh-tokoh ini tak terlepas dari serangkaian advokasi oleh Yayasan Anissa Swasti. Penggambaran pekerjaan buruh gendong tidak berfokus pada kesengsaraan yang diromantisasi, tetapi pemberdayaan pelaku-pelaku buruh gendong itu sendiri. Kalau buruh gendong itu tahun 90-an, 90 itu sudah mulai 92 ya, kita ada penelitian itu, kemudian 93 itu sudah mulai pendekatan ke kos-kosnya, ke kampungnya sana, apa yang bisa kita kerjakan bersama, itu sudah mulai pendekatan. Kecintaan dia terhadap pekerjaannya, Mas. Karena tanpa dia cinta pekerjaannya, itu berat jadi buruh gendong kan. Saya pernah ada pertemuan dengan teman-teman sekolah teologi di Intervide itu. Dan saya bawa buruh gendong cerita, gendong sampai 90 kilo dan lain-lain. Saya dikatain, itu nggak manusiawi, kenapa kok diterusin kayak gitu. Nggak manusiawi gimana? Tanya, ini ada orang-orangnya, sudah upaya apa? Kan kita sudah berupaya nggak bikin alternatif, kegiatan alternatif kayak bikin usaha dan lain. Tapi dia tetap buruh gendong tidak bisa ditinggalkan karena dia sudah cinta. Kita pernah saya fasilitasi waktu itu, kita pelatihan tentang identifikasi diri. Siapa sih saya? Siapa, pekerjaan saya apa? Outputnya itu saya cinta buruh gendong. Sosok-sosok perempuan perkasa, pendekar di pasar-pasar Jogja, menjadi afirmasi bahwa profesi yang mereka tekuni bukan hanya sekadar mencari upah semata, namun juga berdasar pengabdian, kebanggaan, dan juga kecintaan pada apa yang mereka kerjakan. Kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya berhenti manfaatnya pada diri sendiri, tapi juga pada anak cucu di rumah nanti. Pekerjaan yang tidak hanya berhenti pada materi, tetapi juga pada aktualisasi diri. Witing Tresno, Jalaran Soko Kulino, Witing Mulyo, Jalaran Wani Rekoso.